لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan kepada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita minadh dhulumati ilan nur, Nabi yang senantiasa kita harap syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di siang yang penuh berkah ini melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi kami dan juga kepada hadirin sekalian pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam agama kita, agama Islam, kita dianjurkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan atau sering disebut dengan fastabiqul khairat. Akan tetapi pada kenyataannya, pada praktek dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, jika tidak kita telaah lebih jauh lagi, tidak kita cermati kembali makna fastabiqul khairat, bisa saja kita terpeleset atau bahkan jatuh pada perbuatan yang na'udzubillah justru lebih keji, bahkan lebih buruk. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya perlu kita telah lebih jauh lagi bahwasannya makna sejati fastabiqul khairat adalah muhasabah pada diri pribadi kita masing-masing, yakni upaya untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan dari diri pribadi kita masing-masing. Seringkali kita salah mengartikan berlomba-lomba dalam kebaikan, kita hanya terpacu pada hasil. Padahal sejatinya fastabiqul khairat, implementasi fastabiqul khairat adalah proses yang terus-menerus dan tiada henti.
tiada henti untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun kemarin, dan seterusnya. Akan tetapi jika kita hanya terpacu pada hasil, ketika kita sudah merasa diri kita lebih baik, amal kita lebih banyak dari orang lain, maka disitulah jebakan tersebut, jebakan sifat madmumah, yakni sifat ujub atau berbangga diri, merasa diri kita lebih baik dari orang lain akan muncul di hati kita. Karena apa? Karena kita telah merasa diri kita atau pencapaian ibadah kita lebih baik atau lebih banyak dari orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu dengan cara apa kita mensiasati hal tersebut? Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah memberikan setidaknya tips kepada kita. Setidaknya ada 5 hal ketika kita berjumpa dengan atau melihat pribadi orang lain. Yang pertama, ketika kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, kita harus memandang orang tersebut atau anak tersebut yang lebih muda daripada kita adalah orang yang lebih baik dari kita. Kenapa demikian? Tentu dengan umurnya yang lebih sedikit daripada kita, orang tersebut lebih sedikit melakukan kemaksiatan daripada kita. Kemudian yang kedua pun demikian. Ketika kita menghadapi atau berjumpa dengan orang yang lebih tua, usianya lebih sepuh daripada kita, kita tentu justru harus memandang orang tersebut lebih baik dari pribadi kita. Kenapa demikian? Sebaliknya, dengan lebih banyaknya usia orang tersebut, tentu orang tersebut lebih banyak melakukan amal ibadah daripada kita. Oleh karena itu, patutnya kita merasa lebih hina atau orang lain tersebut yang lebih tua tersebut lebih baik daripada kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi orang yang lebih alim atau yang lebih pintar daripada kita, sudah barang tentu kita harus merasa orang tersebut lebih baik daripada kita. Jangankan sejajar, kita justru tidak bisa mengetahui apa yang beliau ketahui. Beliau mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, kita memandang orang yang lebih alim atau yang lebih pintar daripada kita sebagai orang yang lebih baik dari pribadi kita. Kemudian, sekalipun mohon maaf, kita berhadapan dengan orang yang lebih bodoh daripada kita, kita juga harus memandang orang tersebut lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? Kata Imam Ghazali, karena orang tersebut melakukan kesalahan atau berbuat maksiat karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita yang lebih pintar melakukan kesalahan, melakukan maksiatan atas dasar pengetahuan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita memandang orang yang lebih bodoh tersebut lebih baik daripada kita. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, sekalipun kita berjumpa atau menghadapi orang yang kafir, non-muslim sekalipun, Imam Ghazali menganjurkan kita untuk memandang orang tersebut lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu akhir hayat seseorang. Kita tidak pernah tahu ajal seseorang. Siapa tahu orang tersebut di akhir hayatnya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat memeluk agama Islam, maka dihapuskan dosanya selama kafir, bebas dari dosa-dosa masa lalunya, mati dalam keadaan Islam. Sementara kita yang saat ini kita merasa dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, belum tentu di akhir hayat kita, tidak jaminan kita semua mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja orang yang saat ini beragama Islam di akhir hayatnya, na'udzubillah, mendapatkan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari 5 hal tadi, dari 5 tips tadi yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, sudah semestinya kita
dalam penerapan fastabiqul khairat tidak hanya berpacu pada hasil, tidak hanya berpacu untuk menjadi lebih baik dari orang lain, akan tetapi memperbaiki amal kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, berusaha mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat kita. Jika hari ini lima maksiat yang kita lakukan, berupaya semaksimal mungkin esok hari kita kurangi menjadi 4, esoknya lagi menjadi 3, sampai tidak ada maksiat yang kita lakukan. Itulah sejatinya fastabiqul khairat yang dimaksud dalam Al-Quran, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan menjadi yang lebih baik dari orang lain dan merendahkan jati diri orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat ujub atau sifat bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain. Karena 3 sifat induk, sifat madmumah atau sifat tercela dalam hati kita menjadi induk sifat-sifat yang buruk. Di antaranya adalah sifat ujub, kemudian hasud dan juga riya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari ketiga sifat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Qur'an alladzi nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wansur man ashqatil wa khudh man khadhala al muslimin وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن سوء ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.